Tolong di-record ya. Oke, sudah di-record. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat pagi, salam sehat selalu. Hari ini kita bertemu lagi dalam kuliah keempat di mata kuliah perencanaan geometrik jalan, kerjasama eh, pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Borobudur Jakarta dengan Universitas Ikro Guru. Dan topik hari ini adalah lanjutan mengenai parameter perencanaan geometrik jalan bagian kedua. Jadi ini melanjutkan dari minggu lalu bagian pertama dan hari ini kita bagian kedua, yaitu masalah jarak pandangan ya, terkait jarak pandangan. Baik, jadi apa itu jarak pandang atau jarak pandangan? Ini adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi saat mengemudi kendaraan jika pengemudi tersebut melihat suatu halangan yang membahayakan dan pengemudi dapat melakukan suatu untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman. Jadi ini adalah jarak yang diperlukan agar supaya pengemudi itu bisa bereaksi setelah melihat sesuatu halangan di depannya, kemudian dia menerima eh, sinyal di otaknya, bereaksi, kemudian menginjak rem sampai bisa menghentikan kendaraannya. Ya, jadi jarak pandang itu dibutuhkan untuk menjamin faktor keamanan bagi pengendara kendaraan. Di sini tersedianya jarak pandang yang cukup akan memungkinkan pengendara mampu mengendalikan kendaraannya, menghadapi hambatan yang ada di depannya, misalnya ada penyeberangan orang, rambu-rambu, persimpangan, tikungan, dan kelandaian dan lain-lain. Ya, jadi dengan demikian maka jarak pandang akan sangat mempengaruhi perencana di dalam menetapkan kecepatan berencana atau kecepatan desain ya. Nah, keamanan dan kenyamanan pengemudi kendaraan untuk dapat melihat dengan jelas dan menyadari situasinya pada saat mengemudi sangat tergantung kepada jarak yang dapat dilihatnya dari tempat kedudukannya. Jadi, seorang pengemudi yang duduk di kendaraan, nah dia harus mempunyai pandangan yang jangkauan pandangan yang cukup untuk dia melakukan suatu tindakan agar supaya terhindar dari eh, bahaya. Nah, jarak pandang atau sight distance adalah panjang bagian jalan di depan pengendara kendaraan yang masih dapat dilihat dengan jelas, yang diukur dari titik kedudukan pengendara tersebut dan harus ditentukan oleh desainer dalam batas yang cukup. Ya, jadi harus jaraknya ini mencukupi sehingga pengendara masih dalam batas toleransi pengendalian kendaraan agar terhindar dari kecelakaan. Ya, jadi itu prinsipnya. Jadi di dalam gambar berikut ini, di sini kendaraan, kemudian ada pengemudi dengan ketinggian tertentu di sini di 1,20 atau mulai dari 105 meter dan dia bisa melihat sesuatu objek pada muka perkerasan jalannya dengan jelas.
ya, tanpa terhalang sesuatu. Nah, ini kalau di jalan lurus dan datar, ya. Nah, jarak inilah yang disebut jarak pandang, ya, dari mulai pengemudi melihat sesuatu di depan, di depannya, ya, untuk dia bisa bereaksi dengan aman. Dilihat dari kegunaannya, jarak pandangan dapat dibedakan atas jarak pandangan henti, yaitu jarak pandangan yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan. Kemudian yang kedua adalah jarak pandangan menyiap atau menyusul, yaitu jarak pandangan yang dibutuhkan untuk dapat menyiap atau menyusul kendaraan lain yang berada pada lajur jalannya dengan menggunakan lajur untuk arah yang berlawanan. Ya, jadi yang nomor satu ini adalah jarak pandangan nanti, di mana dibutuhkan jarak pandang agar seorang pengemudi itu setelah melihat sesuatu kalangan di depannya, dia bereaksi, kemudian menginjak rem sampai kendaraannya berhenti, dan itu harus mempunyai jarak yang memenuhi jarak uh, jaraknya itu sehingga terhindar dari kecelakaan. Kemudian kalau yang kedua ini adalah jarak pandangan untuk menyusul, ya, atau menyiap kendaraan lain yang berada pada lajur yang sama searah dengan menggunakan lajur dari arah yang berlawanan. Jadi dia menyusul dengan menggunakan lajur arah yang berlawanan. Nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Oke, sekarang yang pertama dulu, jarak pandangan henti. Jarak pandangan henti minimum adalah jarak yang ditempuh pengemudi untuk menghentikan kendaraan yang bergerak setelah melihat adanya rintangan pada jalur jalan. Rintangan ini dilihat dari tempat duduk pengemudi, dan setelah menyadari adanya rintangan, pengemudi kemudian mengambil keputusan untuk berhenti atau menghentikan kendaraannya. Jarak pandangan henti minimum sama dengan jarak yang ditempuh pengemudi selama menyadari adanya rintangan sampai dia menginjak rem, ditambah jarak mengerem, jadi sampai kendaraannya berhenti. Nah, ini ada yang disebut waktu PF, ya. Waktu PF ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses deteksi, pengenalan, dan pengambilan keputusan. Ini dipengaruhi oleh kondisi jalan, kebiasaan, keadaan cuaca, penerangan, dan kondisi fisik pengemudi. Biasanya waktu PF ini diambil 1,5 detik, ya, sesuai standar ASTO. Nah, jarak pandangan henti ini dipengaruhi oleh 3 faktor penting. Ya, jadi yang pertama itu A adalah waktu PF, yaitu singkatan dari perception time, intellection process, emotion process, dan volition. Yaitu perception time, yaitu waktu untuk menelaah rangsangan melalui mata, telinga, maupun reaksi fisik badan. Yang kedua, intellection process, yaitu waktu telaah rangsangan disertai dengan proses pemikiran atau perbandingan dengan pengalaman. Jadi, pengemudi ini mempunyai waktu, juga perlu waktu untuk menganalisa, ya, di depannya ini ada apa, ya, dan apa yang harus dilakukan tindakannya. Kemudian yang ketiga adalah emotion process, yaitu waktu yang dibutuhkan selama proses penanggapan secara emosional untuk bereaksi setelah perception time dan intellection time. Yang keempat, volition, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan kemauan bertindak atas pertimbangan yang ada. Ya, jadi ini volition ini waktu untuk memutuskan, ya, tindakan apa yang harus diambil. Ya, ya, dalam hal ini mungkin dia harus menginjak rem atau membelokkan kendaraannya, ya, itu
sesuai dengan hasil analisa di otak pengemudi. Kemudian yang B, faktor kedua, yaitu waktu untuk menghindari keadaan bahaya. Yang ketiga adalah faktor kecepatan dari kendaraan tersebut pada saat dia melihat sesuatu di depannya. Nah, ini waktunya ada 3 faktor penting ya. Oke, sekarang rata-rata pengemudi membutuhkan waktu sekitar 0,5 sampai 1 detik untuk saat mengambil keputusan sampai menginjak rem. Jadi total yang dibutuhkan dari saat dia melihat rintangan sampai menginjak pedal rem disebut waktu reaksi. Itu sekitar 2,5 detik. Ya. Jadi jarak pertama yang harus disediakan pada jarak pandangan nanti adalah D1. Ini adalah sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi D1 sama dengan V, velocity, kali time, T, ya, dalam detik. Jadi D1 ini adalah jarak dari saat melihat rintangan sampai menginjak pedal rem dalam satuan meter. Kemudian V, velocity, sama dengan kecepatan kendaraan dalam kilometer per jam. T adalah waktu reaksi. Ini sama dengan 2,5 detik. Maka didapat rumusnya adalah D1 sama dengan 0,278 kali V kali T. Nah, jadi rumus ini sebenarnya adalah hasil penyamaan satuan ya. Jadi D itu adalah satuannya adalah meter. Jadi di sini kilometer per jam dikali dengan detik ya. Sehingga didapatlah nanti kalau kilometer berarti kan 1.000 ke meter dibagi 3.600 detik dikali detiknya ya. Nah, itu didapatlah ini 0,278 V dikali T ya. Sampai sini bisa diikuti. Jadi ini adalah rumus yang didapat setelah penyamaan dari satuan ya. Jadi kilometer dirubah menjadi meter karena di D1 ini adalah satuannya adalah meter. Jadi 1.000 dibagi 3.600 ya. Karena 1 jam itu kan 3.600 detik ya. Nanti coba dihitung ya sendiri. Kemudian didapatkanlah rumus ini ya. D1 sama dengan 0,278 V dikali T. Nah, jarak kedua adalah D2, yaitu jarak mengerem. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan dari menginjak pedal rem sampai kendaraan itu berhenti. Jarak pengereman dipengaruhi oleh faktor ban, sistem pengereman itu sendiri, kondisi muka jalan, dan kondisi perkerasan jalan. Ini adalah rumusnya, langsung saja D2 sama dengan V kuadrat dibagi G dikali Fm. Di mana Fm adalah koefisien gesekan antara ban dan muka jalan dalam arah memanjang jalan. D2 adalah jarak mengerem dalam meter. V sama dengan kecepatan kendaraan dalam kilometer per jam. G, ini gravitasi, adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Dan G sama dengan berat kendaraan dalam ton. Maka didapat rumus jarak mengerem adalah D2 sama dengan V kuadrat dibagi 254 Fm. Jadi rumus umum untuk jarak pandangan minimum adalah
total, ini kemudian D1, ini rumus D1 yang 0,278 dikali V dikali T ditambah dengan D2-nya, yaitu V kuadrat dibagi 254 Fm. Ya, Fm ini faktor koefisien gesekan antara ban dengan muka jalan dalam arah memanjang jalan. Ya, ini contoh jarak pandangan henti yang terdiri dari D1, ini D1-nya di sini, D2-nya di sini, jarak mengerem ya. Jadi di sini jarak pandangan henti sama dengan D1 ditambah D2, di mana D1-nya adalah 0,278 dikali V kecepatan dikali time T, kemudian eh, ditambah V kuadrat dibagi 254 Fm ya. Jadi ini kebutuhan jaraknya ya. D1 ditambah D2. Nah, ini ilustrasi untuk saat kendaraan pada saat ada di panjang lengkung vertikal ya. Sini ada jarak pandangan henti, jarak pandangan mengerem ya. Ini ilustrasi bagian jarak pandangan henti, JP di sini, JPH totalnya terdiri dari jarak waktu reaksi pengemudi atau JHT, kemudian jarak pengereman ya. Jadi ada D1 dan D2. Nah, ini ilustrasi kalau untuk lengkung cembung maupun lengkung cekung ya. Jadi kalau ada truk dengan pengemudi di sini, dia harus bisa melihat dengan clear, dengan jelas, tidak terhalang jika ada objek di depannya. Ya, sini jarak pandangan mengemudi dari truk ke objek. Ini di lengkung cembung, sedangkan yang bawah adalah saat truk ini masuk ke lengkung cekung. Ditambah lagi di sini ada mungkin overpass atau jembatan di atasnya. Di sini harus ada clearance ya. Clearance atau jarak bebas, tinggi ruang bebas sekitar minimum 5 meter. Sini disebutnya 5,1 meter ya. Dan ini pengemudi harus bisa dengan jelas melihat ke depan objek yang ada di depannya. Dan jarak ini harus terpenuhi ya, jarak pandangan mengemudi ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang tahanan pengereman atau skid resistance. Ini dipengaruhi oleh tekanan ban, bentuk ban, bunga ban, kondisi ban, permukaan dan kondisi jalan, dan kecepatan rencana. Besarnya dinyatakan dalam koefisien gesekan memanjang jalan FM atau FM ya, atau bilangan geser. Kemudian koefisien gesekan memanjang jalan FM adalah perbandingan antara gaya gesekan memanjang jalan dan komponen gaya tegak lurus muka jalan. Sedangkan bilangan N adalah 100 FM. Nah, ini adalah nilai koefisien gesekan untuk perencanaan ya. Jadi ini ada standarnya. Jadi kalau ini kecepatan rencananya di sini, kemudian kita ingin tahu berapa koefisien gesekannya, ini adalah di sumbu vertikalnya, dengan sedang sumbu horizontalnya, sumbu mendatarnya ini adalah kecepatan rencana. Jadi kalau misalnya contoh di kecepatan 70 km per jam, kita ingin tahu berapa koefisien gesekan memanjangnya, tinggal kita tarik aja dari 70, tarik ke atas vertikal, kemudian ditarik ke kiri horizontal ya. Itu didapat nanti FM-nya ya. Tarik horizontal sampai berpotongan dengan sumbu tegaknya ya, sumbu vertikalnya. Ini kalau kita menggunakan grafik ini ya. Nah, berdasarkan grafik
tadi dapat diperoleh jarak pandangan nanti seperti pada tabel. Nah, jadi ini adalah tabel setelah dilakukan perhitungan ya. Di sana ada kecepatan rencananya di kolom paling kiri, kecepatan rencananya. Kemudian ini kecepatan realnya di lapangan ya kemungkinan. Kemudian ini adalah kolom ketiganya adalah FM-nya, koefisien gesekan. Ya, kemudian dengan memasukkan rumus didapatlah D-nya itu sekitar 29 ya, atau sekitar 25 sampai 29 ya. Dan ini untuk desain bisa digunakan jarak desain di kolom yang paling kanan. Nah, jadi kalau kecepatan 60 km per jam, maka jarak pandangan henti minimumnya adalah antara 75 sampai 85 meter. Ya. Nah, ini data atau ya data tinggi rintangan pada lajur jalan dan tinggi mata pengemudi diukur dari tempat duduk pengemudi mobil penumpang sesuai dengan ASTO Bina Marga ya. Jadi di sini eh, tinggi rintangan dan mata pengemudi untuk perhitungan jarak pandang henti minimum ya. Di sini tinggi rintangannya 15 cm untuk ASTO, kemudian Bina Marga luar kota dan Bina Marga untuk jalan kota. Oke. Nah, kemudian ini ada pengaruh landai jalan terhadap jarak pandangan T minimum ya. Jadi pada jalan-jalan itu yang ada kelandaiannya, yaitu dia bisa mendaki ataupun menurun ya, jalan yang dengan kelandaian ya. Jadi maksudnya kelandaian itu ada kemiringan ya. Jadi pada jalan-jalan berlandai terdapat harga berat kendaraan sejajar permukaan jalan yang memberikan pengaruh cukup berarti pada penentuan jarak mengerem. Pada jalan-jalan menurun, jarak mengerem akan bertambah panjang. Sedangkan untuk jalan-jalan mendaki, jarak mengerem akan bertambah pendek. Nah, ini rumusnya ya. Didapatlah kemudian ini rumusnya adalah G dikali FM kali D. 2 plus minus G dikali L. L ini adalah besarnya landai jalan. Nah, jadi gradiennya ya, berapa persen kemiringannya kali D2 sama dengan setengah G besar dibagi gravitasi dikali V kuadrat. Nah, didapatlah jarak pandangan henti minimumnya. D1-nya adalah 0,278 kali V kali T ditambah V kuadrat dibagi 254 FM di plus atau minus L. L ini eh, berapa kelandaiannya ya. Kalau landainya ini pendakian, maka menggunakan plus ya. Tanda plus artinya dia mendaki. Kalau penurunan, maka dia menggunakan eh, tanda minus ya, dikurangi ya. Berarti kalau pendakian ditambah. Nah, L-nya itu adalah landai jalan dalam desimal ya. Jadi kalau misalnya kemiringannya 4% ya, 4%. Jadi yang dimasukkan di sini L-nya adalah 0,4.
0,04 ya, 4/100 ya, memasukkan ke L-nya di sini. Karena di sini adalah besarnya landai jalan dalam desimal. Bisa paham ya? Jadi kelandaian sudah pernah saya eh, ajarkan ya di minggu lalu bagaimana menentukan kemiringan jalan atau kelandaian ya. Yang satuannya adalah dalam persen ya. Nah, di sini ada contoh untuk latihan. Silakan nanti dicoba ya. Dicoba untuk PR dibuat ya. Yang pertama, suatu kendaraan roda 4 berjalan di atas jalan lurus dan menurun dengan kelandaian 4%. Nah, ini ada kelandaian 4%. Kecepatan kendaraan konstan sekitar 70 km per jam. Pada jarak sekitar 100 meter di lajur yang sama, pengemudi baru sadar bahwa dia melihat kendaraan lain berhenti akibat mogok. Pertanyaannya, apakah jarak yang 100 meter tersebut cukup untuk menghentikan kendaraannya? Ya, jadi coba Anda pergunakan rumus yang ini ya, karena dia ada kemiringan ya, ada penurunan ya, 4%. Jadi Anda hitung berapa D1-nya, itu 0,278 dikali V-nya adalah 70, dikali T, T-nya adalah 2,5 ya, diambil 2,5. Kemudian ditambah V kuadratnya, tadi 70 km kilometer per jam dibagi dengan 254 kali FM. FM-nya coba dilihat di tabel ya atau di kurva itu. Kemudian dan karena menurun maka dia pakai angka yang minus ya, minus 0,04 ya, tinggal dimasukkan ke sana. Itu untuk soal nomor 1. Silakan Anda latihan sendiri nanti ya. Kemudian, nah pada soal yang kedua ya, atau soal untuk latihan kedua, pada suatu ruas jalan akan dipasang rambu lalu lintas sebagai peringatan bahwa pada ruas jalan tersebut banyak anak sekolah menyeberang jalan karena pada ruas jalan tersebut tepatnya di STA atau stasiun STA 34 plus 210 terdapat bangunan SDN 5 Sukamaju. Jadi di STA ini di 34 210 terdapat bangunan SDN 5 Sukamaju. Pada stasiun berapa saja rambu lalu lintas tersebut harus dipasang. Nah, jadi di jarak berapa? Jadi rambu pertama di sini dan rambu kedua di sini. Jadi coba dihitung eh coba dihitung di jarak berapa rambu harus dipasang ya dengan menggunakan rumus yang ini juga ya. Jadi pada stasiun berapa saja rambu lalu lintas tersebut pada stasiun berapa saja rambu lalu lintas tersebut harus dipasang ya. Rambu lalu lintas dipasang pada 2 titik yang saling berseberangan apabila jalan tersebut masuk dalam kategori jalan kolektor. Nah, jadi A-nya ini kondisi jalan mendatar, artinya tidak ada kelandaian, sehingga di sini L-nya tidak dipakai. Kemudian eh, kemudian yang kedua B-nya kondisi jalan landai 5% ya. Kondisi jalan landai 5%, ada kemiringan 5%. Nah, ini juga pergunakanlah rumus ini untuk menghitung posisi R1-nya di mana, R2-nya di
Mana artinya berapa meter dari SDN 5 Sukamaju ya di sini di 34210 ya. Ya, caranya adalah hitunglah jaraknya dari jarak pandangan henti dari 34210 ini. Kalau di R1-nya berarti dia dikurangi jaraknya. Kalau setelahnya berarti 34210 ditambah ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, yang berikutnya, jarak pandangan menyiap. Jarak pandangan menyiap adalah jarak yang memungkinkan kendaraan menyiap kendaraan lainnya. Jadi ada kendaraan, kemudian ada kendaraan lain di depannya, kemudian akan disiap atau disusul ya dengan aman sehingga kendaraan tersebut kembali pada lajur semula. Nah, jarak pandangan menyiap diukur berdasarkan asumsi pada tinggi mata pengemudi adalah 105 cm ya. Dan titik halangan adalah 105 juga ya. Jadi ini ilustrasinya ya. Kemudian pada perencanaan geometrik terkait dengan jarak pandang menyiap, perencana perlu memperhatikan dua hal penting. Frekuensi pengadaan jarak pandangan menyiap ya. Di sini frekuensi pengadaan jarak pandangan menyiap menurut Bina Marga jalan luar kota disarankan minimal 30% dari keseluruhan panjang jalan perlu disediakan jarak pandang menyiap ya. Jadi 30% dari keseluruhan panjang jalan perlu ada jarak pandang menyiap agar kendaraan bisa melakukan uh, penyiapan atau menyusul. Ya, artinya daerah menyiap harus tersebar di sepanjang jalan dengan jumlah panjang minimum 30% dari total panjang ruas jalan tersebut. Pertimbangan ini sesuai dengan prinsip efisiensi antara pemenuhan jarak pandang menyiap dan biaya pembangunan jalan sesuai fungsinya. Kemudian jarak pandang malam hari dipengaruhi oleh kuat sinar. Ya, dipengaruhi oleh kuat sinar, tinggi lampu besar, sifat pantulan benda. Pada malam hari jarak pandangan henti masih penting, sedangkan jarak pandangan menyiap tidak terlalu penting karena pengaruh silau lampu besar dari kendaraan arah berlawanan. Nah, ini eh, apa filosofinya ya. Oke, sekarang jarak pandangan menyiap standar pada jalan dua lajur dua arah dihitung berdasarkan beberapa asumsi terhadap sifat arus terhadap sifat arus lalu lintas, yaitu kendaraan yang akan disiap harus mempunyai kecepatan yang tetap, ya asumsinya ya. Kemudian sebelum melakukan gerakan menyiap, kendaraan harus mengurangi kecepatannya dan mengikuti kendaraan yang akan disiap dengan kecepatan yang sama. Kemudian kita lihat dulu gambarnya ya. Nah, ini adalah gambarnya. Ada kendaraan dari A akan melakukan penyiapan, menyusul kendaraan C. Ya, di sini ya. Dari A dia akan berbelok ke kanan menggunakan lajur berlawanan di mana ada kendaraan B yang berjalan berlawanan arah ya. Nah, dia harus membutuhkan D1 plus sepertiga D2 sini. Dan dari sini kendaraan A terus bergerak, baru dia akan kembali ke lajurnya semula, masuk.
ke kiri lagi setelah menyusul kendaraan C, barulah eh, nanti kendaraan B ini berpapasan ya. Nah, jarak-jarak ini harus dipenuhi ya. Ada D1, D2, D3, dan D4. Kita kembali lagi ke teorinya. Apabila kendaraan sudah berada pada lajur untuk menyiap, maka pengemudi harus mempunyai waktu untuk menentukan apakah gerakan menyiap dapat diteruskan. Kecepatan kendaraan yang menyiap perbedaannya sekitar 15 km per jam dengan kecepatan kendaraan yang disiap pada waktu melakukan gerakan menyiap. Pada saat kendaraan yang menyiap telah berada kembali pada lajur jalannya, maka harus tersedia cukup jarak dengan kendaraan yang bergerak dari arah yang berlawanan. Selanjutnya, tinggi mata pengemudi diukur dari permukaan perkerasan menurut ASTO 90 kurang lebih 1,06 meter dan tinggi objek yaitu kendaraan yang akan disiap adalah 1,25 meter. Sedangkan Bina Marga mengambil tinggi mata pengemudi sama dengan tinggi objek yaitu sekitar 1 meter. Kendaraan yang bergerak dari arah yang berlawanan memiliki kecepatan yang sama dengan kendaraan yang menyiap. Ya, ini asumsi-asumsinya ya. Jarak pandangan menyiap JM terdiri dari 4 komponen. Ya, tadi seperti yang sudah kita lihat di gambar, D1 sama dengan jarak yang ditempuh selama waktu tanggap ya dalam meter. Ini berdasarkan waktu PF ya, waktu PF. Kemudian D2 ini jarak yang ditempuh selama menyiap sampai kembali ke jalur semula dalam meter. Kemudian D3 adalah jarak antara kendaraan yang menyiap dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan setelah proses menyiap selesai dalam meter. Ini diambil antara 30 sampai 100 meter. Ya, D3 ini kita boleh ambil tentukan sendiri antara 30 sampai 100 meter. Sesuaikan dengan kondisi lapangan di seperti apa ya. D4-nya adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan yang datang ya dari arah berlawanan. Yang besarnya diambil sama dengan 2/3 D2 juga dalam meter. Sehingga jarak pandangan menyiap adalah D1, D2, D1 ditambah D2, ditambah D3, dan ditambah D4. Nah, itu untuk total jarak pandangan ya. Nah, ini ya tadi kita ulangi lagi untuk lebih mengerti proses dari penyiapan suatu kendaraan, penyiapan atau menyusul ya. Jadi ada kendaraan A, dia bergerak dari kiri ke kanan, dia membutuhkan jarak D1 untuk menyiap kendaraan C yang bergerak tadi asumsinya sama kecepatannya. Kemudian dia akan menambah kecepatannya kurang lebih berbeda 15 km per jam ya. Kalau nggak salah 15 km per jam. Nah ini perbedaannya 15 km per jam ya antara kendaraan yang menyiap dengan kendaraan yang disiap ya. Kendaraan A dengan C ada perbedaan kecepatan 15 km per jam, barulah dia menempuh D1, kemudian sepertiga D2 dia sudah akan berbelok ke kanan di lajur yang berlawanan arah ya, terus bergerak. Kemudian kendaraan C terus bergerak, kendaraan A akan membutuhkan 2/3 D2 untuk dia bisa kembali masuk ke lajur semula ya. Dan kemudian dari berlawanan arah ada kendaraan B. Ada kendaraan B, ini ada B bergerak juga dengan jarak yang diperlukan adalah D3. D3 nih jarak antara
kendaraan A dan B, D3. Kemudian ada juga D4 ya. D3-nya itu diambil antara 30 sampai 100 meter. D4-nya adalah 2/3 kali D2. Jadi tergantung D2-nya berapa ya. Oke. Ya, ini keterangan-keterangannya ya. Jarak yang ditempuh selama waktu reaksi, ya. Kendaraan yang hendak menyiap dan membawa kendaraannya yang hendak membelok ke kanan. D2 adalah jarak yang ditempuh kendaraan yang menyiap selama berada pada lajur sebelah kanan. D3 adalah jarak bebas ya antara kendaraan yang menyiap dengan kendaraan yang berlawanan arah setelah gerakan menyiap dilakukan. Kemudian D4 adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan yang berlawanan arah selama 2/3 dari waktu yang diperlukan oleh kendaraan yang menyiap berada pada lajur sebelah kanan atau sama dengan 2/3 kali D2. Nah, itu untuk menghitung jarak pandangan menyiap ya. Nah, ini kita lanjut dulu ini. Nah, oke, ini ya rumusnya untuk jarak pandangan menyiap ya. Standar adalah D total sama dengan D1 plus D2 plus D3 plus D4. Tadi kita sudah tahu apa itu D1, apa itu D2, apa itu D1. Rumusnya adalah sama dengan 0,278 T1 dikali V dikurang M plus A T1 bagi 2. D1 ini nih jarak yang ditempuh kendaraan yang hendak menyiap selama waktu reaksi dan waktu membawa kendaraannya yang hendak membelok ke lajur kanan. T adalah waktu reaksi yang besarnya tergantung dari kecepatan yang dibutuhkan dengan korelasi T1 sama dengan rumusnya T1 adalah 2,12 ditambah 0,028 P. Ya, nanti ada gambar 7 bisa dilihat. M. M ini perbedaan kecepatan antara kendaraan yang menyiap dan yang disiap, ya kurang lebih 15 km per jam. V adalah kecepatan rata-rata kendaraan yang menyiap dalam perhitungan dapat dianggap sama dengan kecepatan rencana atau kilometer per jam. Ya, ini rumus D1-nya ya. Nah, rumus D2-nya ini ya. D2 sama dengan 0,278 dikali V dikali T2 ya. Oh ya, ini ada keterangan untuk A. A ya. Untuk A ini ada korelasi A sama dengan 2, A itu akselerasi ya. A sama dengan 2,052 ditambah 0,0036 kali V. Ada gambar 38 nanti. Kemudian D2-nya. D2-nya ini adalah jarak yang ditempuh. D2 adalah jarak yang ditempuh selama kendaraan yang menyiap berada pada lajur kanan. Kemudian P2-nya, waktu di mana kendaraan yang menyiap berada pada lajur kanan yang dapat ditentukan dengan mempergunakan korelasi T2. Jadi ini T2-nya sama dengan 6,56 ditambah 0,048 V, gambar 37. Nanti kita lihat. D3-nya diambil, D3-nya diambil 30 sampai 100 meter. D4-nya adalah 2/3 D2. Itu ya. Jadi D1, D2, D3, D4.
sudah ada semua rumusnya. Nah, di dalam perencanaan seringkali kondisi jarak pandangan minyak standar ini terbatasi oleh kekurangan biaya, sehingga jarak pandangan minyak yang dipergunakan dapat mempergunakan jarak pandangan minyak minimum atau D minimum. Nah, di sini D minimum bisa diambil adalah 2 per 3 D2 ditambah D3 tambah D4. Jadi D1-nya tidak masuk ya. Ini kalau mau pakai pandangan minyak, jarak pandangan minyak minimum ya. Ya, jadi jarak pandangan minyak ini untuk masing-masing kecepatan. Nah, ini sudah ada tabelnya ya. Ya, ini tadi gambar-gambar yang sudah disebutkan ya. Jadi untuk menghitung T1 ini ada rumusnya, atau mau pakai grafik ini juga bisa. Misalnya di kecepatan 70 km per jam, tarik vertikal ke atas, kemudian ditarik horizontal ke kiri, didapatkan nanti T1-nya. Sedangkan T2-nya ini yang sebelah atas ya. Mau dimasukin persamaan ini juga boleh, tinggal memasukkan kecepatan rencananya ya. V-nya. Masukkan V, didapat T1 dan T2. Nah, ini untuk menghitung A tadi ya. A kilometer per jam per detik. Jadi akselerasinya ya. Akselerasi sama dengan 2,052 ditambah 0,0036 dikalikan dengan kecepatan V. Ya, ini Astot memberikan juga tabel kira-kira kalau jarak panjang pandang menyiap itu D1, D2-nya berapa bisa dilihat di sini ya. Nah, ini totalnya nih. Jadi kalau kecepatan 80 km per jam tinggal ditarik ke atas, tarik ke kiri. Nah, didapatlah itu komponen jarak pandangan mendahului atau jarak pandangan menyiapnya ya. Ini jarak pandangan menyiap berdasarkan dinamo marga sesuai dengan kecepatannya. Nah, ini adalah untuk latihan nomor 2-nya ya. Silakan PR Anda latihan sendiri. Dicoba dibuat. Jika di sini soalnya adalah hitung jarak pandangan menyiap standar dan minimum. Nah, dengan kecepatan rencana kendaraan 60 km per jam. Coba Anda hitung ya, jangan melihat grafik yang ini ya, jangan lihat kalau ini kan sudah langsung ketemu 60 km per jam sini ya. Coba Anda hitung sendiri dengan menggunakan rumus-rumus ini, kira-kira mendekati nggak dengan hasilnya itu, dengan grafik itu. Kurang lebih itu eh, materinya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya berikan waktu untuk kita bisa diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan lupa nih mungkin absen ya. Silakan absen ya. Absensi udah ada linknya. Silakan diisi absennya. Jadi jarak pandangan ini kita butuhkan, kita perlu apa ya? Perlu direncanakan dan didesain juga. Nanti pengaruhnya adalah ke bagaimana kita menentukan geometrik, perencanaan geometrik jalannya sendiri ya. Jadi em, misalnya untuk jalan yang mendaki
atau jalan yang menurun itu perlu adanya jarak pandangan yang memenuhi syarat. Jadi perlu diatur kelandaiannya. Nah, itu pengaruhnya nanti kelandaian jalan ya. Karena jarak pandangan ini juga cukup penting agar supaya pengemudi aman ya, selamat semuanya. Ya, kita berharap pengemudinya ini mengemudikan kendaraan dalam kondisi yang sehat ya, sehat. Artinya dia bisa bereaksi secara sadar sesuai dengan kondisi manusia yang sehat. Dan terutama di jarak pandangan henti itu kita bisa kita sebagai pengemudi bisa mengira-ngira kalau kecepatan kita misalnya 100 km per jam, kita butuh berapa meter untuk menghentikan kendaraan jika ada halangan di depan kita ya. Nah, ini uh, cukup penting juga ya. Jadi di soal pertama tadi ada diberikan kecepatan tertentu, kemudian di depannya sudah ada halangan atau kendaraan dengan jarak tertentu. Coba Anda hitung cukup nggak kendaraan itu berhenti dengan jarak yang eh, tersedia ya. Karena kalau tidak cukup berarti dia akan menabrak kendaraan tersebut yang di depannya. Ya, jadi ini pentingnya kita menyadari adanya harus disediakan jarak pandangan ini ya, jarak pandang nanti maupun jarak pandangan menyiap ya, supaya kita juga bisa tahu dalam berkendaraan itu sebaiknya kita mengambil kecepatan berapa yang aman dilihat dengan situasi kondisi lalu lintas ya. Kalau di luar kota mungkin jaraknya bisa agak panjang jaraknya, jarak pandangannya karena lalu lintas sepi. Jadi kecepatan kita bisa lebih tinggi. Tapi kalau di dalam kota, maka kecepatan harus betul-betul dijaga dengan ketat ya, agar kita tidak menabrak sesuatu atau kendaraan di depan kita kalau kecepatan yang kita ambil ini terlalu tinggi dan tidak mempunyai kesempatan atau kurang mendapat kesempatan waktu yang cukup untuk menghentikan kendaraan karena kecepatan kita terlalu tinggi ya. Nah, itu tadi di soal satu ada soal satu yang nomor satu coba Anda hitung sendiri Anda buktikan. Nanti kalau bisa di kuliah berikut kita bisa diskusikan ya. Bisa ya. Nanti ada yang bicaralah. Saya minta dari Anda-Anda yang kuliah ini ya. Kan kalau masih ada yang bertanya, apa saja dari topik ini. Kalau ada yang masih bingung, silakan bertanya.
Silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi cara perhitungannya simpel saja ya, tidak rumit-rumit. Yang penting dimengerti prosesnya. Jadi saya ulangi di sini untuk menghitung jarak pandangan nanti ini. Nanti misalnya 70 kilometer per jam, maka nanti tinggal Anda masukkan saja di sini masuk apa dengan rumus ini D-nya D1-nya adalah 0,278 dikali V-nya berapa? 70. Masukkan 70 ya, nggak perlu dilihat lagi unitnya ya, nggak perlu diseragamkan lagi ya, karena rumusnya ini sudah menyeragamkan satuan. Kemudian dikalikan dengan T-nya. T-nya 2,5 ya. T-nya diambil 2,5 kan waktu ininya. Coba kita lihat. Ya, di sini diambil 2,5 ya. Ya, T waktu reaksi sama dengan 2,5 detik. Nah, ini untuk menghitung D1 0,278 dikali V, langsung masukkan saja kecepatannya, misalnya 70 kilometer, langsung masukkan 70 dikali T, T-nya 2,5 detik. Nanti hasilnya berapa? Langsung dalam satuan meter. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Hari ini ada 22 ya. Silakan kalau ada yang bertanya, baik yang di Universitas Ikro, Guru, maupun di Unbar, silakan Universitas Borobudur. Silakan absen ya, absen. Tadi linknya sudah dimasukkan dan juga nanti jangan lupa untuk menjawab kuisnya seperti biasa. Mm-mm. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan bisa cukup jelas penjelasan dari saya dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita semua, bisa bermanfaat ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya sudahi ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Liv ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama.